Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore semuanya. Selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 2, yaitu mengenai siklus pengeluaran. Di kelompok 2 ini terdapat beberapa anggotanya, yaitu yang pertama ada Fadli Ahmad Isanto, ada Aryo Bagas Setiawan, Rafa Deniswara Harimurti, Muhammad Zakri, Raffi Hendrian, Muhammad Triandika Baitaki, dan Usdidah Barokah Ardila atau saya sendiri. Oke, selanjutnya adalah latar belakang. Dalam siklus konversi, perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem pesanan, SIA mengelola proses dari perencanaan, pengadaan bahan baku, hingga pelaporan harga pokok penjualan. SIA memantau penggunaan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead secara real time, memungkinkan pelacakan biaya aktual dan perbandingan dengan anggaran. Selain itu, SIA membantu pengendalian kualitas dengan mencatat dan menganalisis data pada setiap tahap produksi. Secara keseluruhan, SIA meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik melalui integrasi proses bisnis dan penyediaan data yang akurat. Next. Berikutnya ini merupakan company profile. Nama usahanya itu CV Asrojaya Utama, nama pemiliknya Sujat Miko, bentuk usahanya usaha manufaktur percetakan, alamatnya Jalan Haji Ipin nomor 27 Pondok Labu Cilandak, Jakarta Selatan, jam operasionalnya dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore, kode posnya 12450, nomor teleponnya 081 881 0016, emailnya asrajayaprinting_yahoo.com. Sebagai perusahaan percetakan, CV Asrojaya Utama menawarkan berbagai layanan yang mencakup percetakan offset, digital printing, hingga percetakan khusus untuk produk-produk promosi seperti brosur, pamflet, buku, majalah, kalender, kartu nama, dan berbagai jenis produk cetak lainnya. Nah, siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah sekelompok kegiatan berulang pada aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data yang berhubungan dengan pengeluaran sumber daya perusahaan, seperti kas untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Siklus pengeluaran berisi transaksi yang benar-benar ada ketika perusahaan melakukan pembelian dan pembayaran. Proses yang digunakan dalam siklus pengeluaran adalah pembelian, pembayaran, dan pengelolaan kas. Berikut ini merupakan jenis-jenis siklus pengeluaran. Yang pertama ada sistem pembelian, yang kedua ada sistem penerimaan barang, yang ketiga ada sistem utang dagang, dan yang keempat ada sistem pengeluaran kas. Dalam siklus pengeluaran itu sendiri terdapat beberapa jenis siklus pengeluaran. Yang pertama, terdapat sistem pembelian. Sistem pembelian adalah proses yang melibatkan perencanaan, penjadwalan, dan kontrol pembelian barang atau jasa selama siklus pengeluaran itu sendiri. Hal ini mencangkup menentukan jumlah barang atau jasa yang diperlukan, memberikan izin untuk melakukan pembelian, dan mengatur pergerakan barang dalam proses weekly. Di berbagai tahap siklus pengeluaran itu sendiri tentunya. Berikut adalah berbagai aspek penting dari sistem pembelian. 1. Terdapat perencanaan, 2. Terdapat penjadwalan, 3. Terdapat kontrol, 4. Terdapat pengaturan pergerakan barang. Boleh di next? Selanjutnya ada sistem pembelian barang. Sistem pembelian barang dalam proses ini di mana perusahaan menerima barang yang telah dibeli. Dalam proses ini melibatkan pemeriksaan barang yang diterima untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan apa yang dipesan dan dalam kondisi yang baik. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam sistem penerimaan barang itu sendiri, yaitu yang pertama ada penerimaan, kedua ada pemeriksaan barang itu sendiri, ketiga ada pencatatan, dan keempat ada penyimpanan. Boleh di next? Selanjutnya ada sistem utang dagang. Sistem utang dagang itu sendiri adalah proses pencatatan dan pelunasan utang yang timbul dari pembelian barang atau jasa. Pada sistem ini melibatkan pelacakan utang yang belum dibayar, pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda, serta negosiasi syarat pembayaran dengan pemasok. Berikut adalah hal mengenai aspek penting dari sistem utang dagang. Yang pertama ada pencatatan utang, kedua ada pelacakan utang, ketiga ada pembayaran utang itu sendiri, dan yang keempat terakhir ada negosiasi syarat pembayaran.
Selanjutnya yang terakhir ada sistem pengeluaran kas. Sistem pengeluaran kas adalah proses di mana perusahaan membayar utangnya. Dalam sistem ini melibatkan penyiapan dan penerbitan cek atau transfer elektronik dan pencatatan pembayaran dalam buku besar perusahaan itu sendiri. Beberapa aspek penting dari sistem pengeluaran kas yaitu ada penyiapan pembayaran, penerbitan pembayaran, dan pencatatan pembayaran itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjuti oleh teman saya. Berikutnya ada proses dari siklus pengeluaran CV Swadaya Utama. Pada tahap pertama, diawali dari tahap pengecekan persediaan oleh bagian gudang. Di sini apabila stok persediaan di gudang sudah mulai menipis, sehingga maka diperlukan adanya pembelian barang persediaan. Maka bagian gudang akan membuat permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Kemudian pada sistem pembelian, bagian gudang mengirimkan permintaan pesanan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian akan mendata dan meneruskan permintaan pembelian tersebut ke manajer untuk dicek dan disetujui. Permintaan pembelian yang telah disetujui oleh manajer nantinya akan dikembalikan ke bagian pembelian untuk dibuatkan purchase order. Kemudian lanjutan pada sistem pembelian adalah menerima purchase order dari bagian pembelian. Supplier akan memproses dan mengemas barang pesanan tersebut dan mengirimnya ke bagian gudang beserta dengan tagihan berupa surat invoice kepada bagian pembelian. Yang terakhir, pada sistem penerimaan barang, bagian gudang akan memeriksa kesesuaian barang yang telah dikirim oleh supplier. Bagian gudang akan memisahkan barang yang sesuai dan tidak sesuai. Apabila barang yang sudah sesuai dengan invoice, maka akan dibuatkan bukti terima barang. Sedangkan barang yang tidak sesuai atau dalam kondisi yang tidak baik akan diretur dan dikirimkan kembali. Kemudian di sini ada flowchart dari siklus pengeluaran CV Swadaya Utama. Pertama-tama bagian gudang akan melakukan pengecekan persediaan. Apabila persediaan sudah menipis, ia akan membuatkan purchase request kepada bagian purchasing department. Kemudian purchase request itu akan dicek, kemudian akan dibuatkan purchase order barang. Kemudian purchase order itu akan dicek dan ditandatangani oleh bagian manajer dan dibuatkan purchase order. Kemudian purchase order yang sudah disetujui akan diproses pada supplier untuk dibuatkan invoice dan melakukan pengemasan barang. Kemudian setelah tadi invoice dibuat dan dilakukan pengesahan barang, bagian gudang akan menerima barang. Apabila sesuai, akan dibuatkan bukti terima barang. Apabila tidak, akan dikembalikan lagi kepada supplier untuk menerima barang dan dilakukan penggantian barang untuk dikirimkan kembali kepada pelanggan. Kemudian bukti terima barang akan dilakukan pengarsipan data dan dilakukan pembayaran. Boleh. Kesimpulan dari siklus pengeluaran CV Swadaya adalah bahwa integrasi dari sistem informasi akuntansi memiliki peran yang penting dalam setiap proses pengeluaran perusahaan dan bagaimana perusahaan membeli ulang persediaan mereka. Dimulai dari sisi laporan, sisi gudang, purchase order, penerimaan barang, pembayaran, hingga retur barang jika ada pesanan yang tidak sesuai. Keakuratan dari implementasi sistem informasi akuntansi ini membantu CV Swadaya Utama meningkatkan performa perusahaan dan meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi untuk memastikan bahwa setiap persediaan barang tidak pernah kekurangan dan sesuai dengan standar, dan memastikan bahwa semua data keuangan dan operasional tercatat dengan baik dan akurat. Oke, sekian dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Dadah! Suddenly you're nowhere to be found. I turn around and everything has changed. Looking for a way to work it out. I'm trying to find some peace to navigate.